Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Ya Jakarta bawa babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan membahas mengenai ceramah-ceramah dari Habib Alawi. Nah di sini teman-teman, saya itu sangat terkejut sekali menemukan video lama yang dimana Bapak Rizik Syihab ini yang katanya ceramah ya teman-teman. Ya Allah ya, yang katanya cucu Nabi, ini sangat di luar nalar ya teman-teman ketika berceramah itu, naudzubillah ya. Itu isinya hanya caci maki, isinya hanya provokasi, isinya hanya mengajak umat untuk membenci pemerintah. Sejak dari dulu hingga saat ini teman-teman, mau pemimpinnya itu siapa, mau presidennya itu siapa, tetap di mata mereka itu tidak ada nilainya sama sekali. Nah teman-teman, mengenai berkaitan video-video yang saya tampilkan ya teman-teman, saya akan terus membongkar yang dimana mereka ini ketika menyampaikan ceramah tidak ada habis-habisnya, yaitu mencaci maki, memprovokasi, mengadu domba. Nah kita sebagai kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini ya, jangan mudah ditipu, apalagi diadu domba ya sama kaum muslimin. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bapak Rizik Syihab ini. Lanjut sampai pagi. Lu enak, rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Lo kenapa Beb? Bau babi. Nah teman-teman ya, belum sudah berkata seperti itu. Ada apa ini ya? Katanya nggak mau tinggal di Jakarta, ada babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Ya Jakarta bawa babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Amin. 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 Lu amin jangan kayak anak TK lo. Amin ya Rabbal. Doain habaib kiai yang lagi berjuang mau dongkel kutil babi, supaya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini video lama, tapi sebelum ada kisru nasab teman-teman. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, di mana mereka itu kan dulunya memang sangat laku sekali ya teman-teman. Jadi banyak pengikutnya. Yang dimana mereka ini kan zuriat Nabi SAW. Tapi ketika berceramah yang katanya ceramah ya teman-teman, apa yang disampaikan coba? Belum sudah berkata demikian. Jadi ini tidak mencerminkan yaitu seorang ulama ataupun seorang cucu Rasulullah SAW. Jadi dengan akhlak-akhlak seperti ini, maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini saya sering sampaikan ya, kenapa Kiai Imaduddin Al-Bantani ini yaitu meneliti nasab seperti Bahar bin Smith dan Bapak Rizik Syihab. Ya karena video-video seperti ini, masa cucu Nabi kok seperti itu? Ceramahnya isinya hanya mencaci maki, presiden digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin. Nah inilah yang mendorong yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani meneliti nasab Bahar bin Smith dan Bapak Rizik Syihab. Ya karena ceramahnya seperti itu teman-teman, menghina, mencaci maki, mengadu domba. Jadi ini kan mengotori yang katanya nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah masa memiliki cucu seperti ini teman-teman. Jadi kan ya nggak nyambung sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, banyak kaum muslimin terutama adalah warga NU mulai sadar dan mulai meninggalkan yaitu Bapak Rizik Syihab. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya lagi ya. Saya tinggal di gunung. Dari sini mesti masuk tol Bogor, terus nanti digadok masuk lagi ke arah Megamendung, nanti begitu sampai ujungnya aspal udah. Nah ada pintu hutan, masuk ke hutan, hutannya hutan lindung. Masuk dulu 3 km, naik ke atas gunung, udah nggak ada tetangga di sana. Sebelah kanan saya hutan, kiri hutan, depan hutan, belakang Gunung Pangrango. Makanya kalau Anda mau ke rumah saya masuk hutan, takut nyasar, tanya aja monyet yang berkeliaran. Tanya saja monyet yang berkeliaran ini. Ya Allah. Lucu ya Bapak Rizik Syihab ini ya. Nanya monyet dia udah pada apa tuh monyet? Lu belum nanya tuh monyet udah ngomong, lu mau ke tempat Habib ya? Jadi monyetnya ini berarti ngerti kalau itu Habib ya. Jangan-jangan berteman ya teman-teman. Tuh monyet kalau bisa ngomong dia ngomong deh, Habib gila tinggal sendirian di atas. Habib gila. Tapi enak di sana, nggak bau babi.
Alhamdulillah lundus dah Bu Bambi di Jakarta. Masya Allah, makanya kalau disuruh ikut berjuang sama gubernur Jakarta mau. Setuju? Setuju? Takbir. Kita lanjutkan sekarang. Ini udah jam malam nih. Terusin dikit, betul. Sekarang akhlak kepada Nabi. Termasuk akhlak kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan nyebut namanya, saudara. Ini sekarang, saudara, udah mulai ada dai-dai muda, saudara, nggak tahu diri, jenggot selembar, celana kekurangan bahan. Nyebut nama Nabi Muhammad, pali lupeang. Orang nyebut Muhammad, saudara, yang sopan, yang santun. Sebut Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, saudara. Pokok cerita Muhammad lahir di Mekah, Muhammad wafat di Madinah, Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad mana? Tukang sayur. Dasar kutu ayam. Nggak boleh, saudara. Sebut nama Nabi yang santun. Habis kita protes begitu, saudara, dia protes kita lagi. Apa dia bilang? Kita bukan nggak mau manggil Sayyiduna, tapi dilarang sama Nabi. Dilarang oleh Nabi. Udah nggak punya akhlak, pakai dalil lagi. Udah manggil Nabi nggak punya akhlak, pakai dalil, saudara. Apa dia bilang? Nabi bersabda, la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku, jangan kau panggil aku dengan sayyidina atau sayyidi. Saudara, seumur-umur saya belajar agama. Umur sekarang sini umur saya udah 50 tahun. Saya belajar agama nih dari umur 5 tahun. Belajar sama guru-guru kita seumur-umur, sejak bujak sampai lindung bebulu. Saya nggak pernah dengar tuh ada hadis bunyinya begitu. Kita selidiki, ternyata hadis palsu. Teriak pakai Sayyiduna bid'ah. Dalilnya hadis palsu. Nah lu bapak moyangnya bid'ah, goblok. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Bapak Rizik Syihab ini ya termasuk katanya menolak hadis-hadis palsu. Oke lah kalau seperti itu saya acui jempol ya teman-teman. Karena kita sebagai kaum muslimin ya harus meneliti masalah hadis ya. Hadis itu dhaif, hadis itu sahih, hadis itu palsu ya. Kita harus tahu. Nah pertanyaannya, kelompok Bapak Rizik Syihab ini, Habib Ba'lawi, juga sering yaitu ya menyampaikan hadis-hadis palsu. Bahkan teman-teman seperti Habib Hasan Al-Muhdor. Nah ini nih ya yang sering lindur gitu ya. Katanya ada seorang Habib yang mimpi lalu kemudian diberi 3 hadis ya. Hadis melalui mimpi teman-teman. Katanya barang siapa nih, hadis pertama, barang siapa yang meminum kopi tapi ya bekas kopinya ini masih ada di tenggorokan gitu. Nah, maka para malaikat ini akan meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si peminum kopi ini. Ini enggak ada teman-teman ya. Hadis dari riwayat siapa enggak ada, dan tidak ada di Sahih Bukhari maupun di hadis-hadis yang lain teman-teman. Enggak ada. Jadi ini adalah hadis dari mimpi, didapat dari mimpi. Luar biasa teman-teman kalau seperti itu. Ngibulnya gitu ya. Nah, Bapak Rizik Syihab ini lupa apa ya, yang kelompoknya saja itu menyebarkan hadis-hadis palsu. Bukan itu saja teman-teman ya. Hadis berkaitan dengan nasab saja ya, Ahlul Bait juga mereka palsukan. Banyak sekali mereka itu teman-teman. Nah, tapi Bapak Rizik Syihab ini seakan-akan paling benar sendiri. Apalagi ceramahnya, katanya ceramah, isinya hanya mencaci maki. Katanya nggak mau tinggal di Jakarta, pengennya tinggal di hutan atau apa tadi teman-teman ya. Yang katanya di Jakarta bau babi. Astagfirullah ya. Nah teman-teman, kita kembali ke masalah Kiai Imadul Al-Bantani. Kenapa Kiai Imadul Al-Bantani ini ya sangat ingin meneliti nasab seperti Bapak Rizik Syihab? Ya seperti ini. Gak mungkin ya yang katanya zuriat Rasulullah tapi ceramahnya isinya hanya mencaci maki sesama kaum muslimin ya teman-teman. Nah setelah diteliti ya nasabnya Bapak Rizik Syihab ini ternyata bukan Habib Bapak Rizik Syihab saja teman-teman, seperti Bahar bin Smith dan lain. Ternyata banyak juga dari kalangan Habib-Habib yang lain itu, mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya ternyata kebongkar teman-teman.
Nah setelah itu ya nasabnya kan di otak-atik katanya, padahal itu diteliti oleh Kiai Imad, marah-marah seperti Bapak Rizik Syihab ini marah besar kepada Kiai Imad Al-Bantani, katanya tesisnya di kandang kebo gitu. Kita ini teman-teman ya, nggak mungkin ya yang namanya zuriat Nabi, cara penyampaiannya, cara ngomongnya ini nggak memiliki, seakan-akan nggak memiliki akhlak sama sekali, kasar, caci maki, isinya naudzubillah ya teman-teman ya, seperti kebun binatang. Jadi gak ada mirip-miripnya yang katanya cucu Rasulullah SAW. Dan memang ya ternyata bukan cucu Rasulullah, yaitu melainkan adalah cucu Ubaidillah. Kita sudah bisa kok ya teman-teman menyaksikan sendiri yang kata cucu Rasulullah, tapi akhlaknya seperti itu. Gak mungkin kan. Apalagi Habib-Habib yang lain. Kalau Bapak Rizik Syihab ini masih mending teman-teman ya. Ya saya jarang mendengarkan Bapak Rizik Syihab ini menyebarkan hadis palsu. Saya akui, jarang saya mendengarnya. Tapi Habib Alawi yang lain itu sangat banyak ketika mereka itu berceramah, itu khurafat, menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu banyak sekali dari golongan Habib Alawi. Kalau Bapak Rizik Syihab, saya akui Bapak Rizik Syihab ini memang ya jarang menyebarkan khurafat-khurafat. Tapi Habib-Habib yang lain ini dari golongan Bapak Rizik Syihab, ya Ba'lawi, itu banyak sekali yang menyebarkan yaitu khurafat-khurafat. Apalagi mereka juga merendahkan kaum muslimin terutama di Nusantara ini. Yang katanya nasabnya ini mulia lah. Tapi kan tidak dibarengi dengan ya seperti akhlak-akhlak mereka teman-teman, ajaran-ajaran mereka. Nah kalau kita berbicara nasab, nggak bersambung teman-teman, hanya mentok kepada Ubaidillah. Itu yang saya ya dengar dari Kiai Imadun Al-Bantani. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya yang sampaikan ya. Jadi kita harus jangan sampai kita itu tertipu, dibodoh-bodohi oleh mereka yang katanya cucu Rasulullah tapi bukan cucu Rasulullah. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.